Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi aktivitas kelompok mata kuliah pendekatan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dini Rahmawati, SPD MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reni Lestari dengan NPM 191100095. Yang kedua ada Rahmi Nursanti dengan NPM 191101008. Yang ketiga ada Umi Mutrika dengan NPM 191101119. Yang keempat ada Anisatul Rahmah Azizah dengan NPM 191100130. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada sejarah pendekatan konseling behavioral. Pendekatan konseling behavioral diawali tahun 1950-an dan 1960-an. Pendekatan behavior memisahkan diri dari pendekatan psikoanalisis yang berlaku pada saat itu. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson dan digerakkan oleh Burrhus Frederick Skinner. Aliran ini merupakan aliran psikologi kedua terbesar pada saat itu. Pada dasarnya, aliran ini mencoba untuk mengilmiahkan semua perilaku manusia yang pada akhirnya memunculkan paradigma bahwa semua perilaku manusia harus dapat diamati sehingga dapat dilakukan penilaian secara objektif. Yang kedua ada konsep dasar dari konseling behavioral. Menurut Willis, dasar teori konseling behavioral adalah bahwa perilaku dapat dipahami sebagai hasil kombinasi. Yang pertama, belajar waktu lalu dalam hubungannya dengan keadaan yang serupa. Yang kedua, keadaan motivasional sekarang dan efeknya terhadap kepekaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, perbedaan biologik baik secara genetik atau karena gangguan fisiologis. Nah, behavior adalah suatu pandangan ilmiah yang mempelajari perilaku manusia. Pada teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku manusia yang terjadi disebabkan karena adanya stimulus yang kemudian menimbulkan respons. Di dalam konseling behavior ini, konselor dituntut pada tahap awal atau pertama kali ketemu konseli, di mana konselor harus mampu membina hubungan secara psikologis demi kenyamanan konseli. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pelaksanaan konseling. Jadi, keberhasilan sebuah konseling, khususnya konseling behavior ini, sangat ditentukan pada tahap pertemuan pertama atau awal. Selain itu, di dalam proses pelaksanaan konseling behavior, konselor harus melihat maupun mengidentifikasi tidak hanya perilaku-perilaku yang muncul atau yang nampak, namun yang lebih penting yaitu mengidentifikasi peristiwa atau penyebab munculnya perilaku-perilaku tersebut. Menurut Komalasari 2011, tingkah laku yang bermasalah dalam konseling behavior ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada tingkah laku yang berlebihan atau excessive, meliputi merokok, terlalu banyak bermain games, dan sering memberi komentar di kelas. Tingkah laku yang berlebihan ini dirawat dengan menggunakan teknik konseling untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku. Yang kedua, ada tingkah laku yang kurang atau defisit. Misalnya,
terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan membolos sekolah. Tingkah laku yang kurang ini dapat dikonseling dengan menggunakan teknik meningkatkan tingkah laku. Pada dasarnya tingkah laku manusia dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan, sosial, dan budayanya. Dengan adanya hal itu, bisa mengakibatkan munculnya perilaku bermasalah di mana tingkah laku yang salah atau menyimpang pada hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau dari lingkungan yang salah. Selain itu, dengan adanya kesalahpahaman dalam merespon atau menanggapi stimulus dengan tepat juga akan mengakibatkan adanya tingkah laku maladaptif. Adapun karakteristik konselor. Yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kekuatan atau daya. Yang ketujuh, kehangatan. Yang kedelapan, pendengar yang aktif. Yang kesembilan, kesabaran. Yang kesepuluh, kepekaan. Adapun tujuan konseling behavior adalah mengurangi atau bisa menghilangkan tingkah laku maladaptif menjadi tingkah laku adaptif. Konseling behavioral memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, asesmen. Dalam kegiatan asesmen ini, konselor melakukan analisis ABC. A. Attention, attendant atau pencetus perilaku. Yang B. Behavior atau perilaku yang dipermasalahkan. Yang C. Consequence atau konsepsi atau akibat dari perilaku tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseling menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik atau teknik implementation. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi dan mengakhiri konseling atau evaluation. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Puji Suwarno 1993 menjelaskan behavior terapi menggunakan beberapa teknik berikut. Yang pertama, teknik desensitization. Wolpe menyebut teknik ini systematic desensitization. Teknik ini menenangkan konseli dari ketegangannya dengan jalan mengajar konseli untuk santai atau rileks. Relaksasi ini bisa dilakukan dengan posisi tidur telentang atau duduk untuk mengurangi ketegangan. Teknik yang kedua adalah assertive training. Assertive training merupakan teknik konseling dalam behavior yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya. Misalnya, ingin marah tapi tetap merespon manis. Yang ketiga, sexual training. Sexual training dipergunakan untuk menghilangkan kecemasan yang timbul akibat pergaulan bebas dengan lawan jenis. Yang keempat adalah teknik convert sensitization. Teknik ini digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan bagi konseli tapi menyimpang. Contohnya seperti homoseks, alkoholisme, dan lainnya. Caranya, konseli diminta rileks dan membayangkan tingkah laku yang disenangi itu. Kemudian, konseli diminta membayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Yang kelima, thought stopping. Teknik ini digunakan untuk konseli yang merasa sangat cemas. Caranya, konseli disuruh menutup matanya dan membayangkan dirinya sedang mengatakan sesuatu yang mengganggu dirinya. Yang keenam, imitation atau modeling. Teknik ini seolah-olah konseli mengikuti yang dilakukan orang lain itu dalam menanggulangi masalah dan konseli akan menirunya. Pendekatan konseling behavioristik memiliki kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan yang pertama adalah memberikan perhatian pada pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap konsistensi perilaku. Yang kedua, menekankan pentingnya pengaplikasian prinsip conditioning pada tiap makhluk hidup secara individual. Yang ketiga, mencari hukum yang berlaku secara universal yang dapat diaplikasikan pada setiap makhluk hidup. Kelemahannya, yang pertama, cenderung menolak bukti apapun dari disposisi yang abadi pada individu. Yang kedua, cenderung melihat manusia sebagai objek untuk dilatih. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.